Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KB ketemu lagi bareng saya Rido di acara Sake Naji Corner. Hari ini adalah episode pertama. Hari ini saya bertemu dengan salah seorang pengusaha yang juga mantan rocker. Udah mantan ya Pak? Mantan karena udah nggak pernah kelihatan lagi ngeband nih. Sekarang Nasi Daria. Oh, sekarang Nasi Daria ya. Sekarang. Kenalkan dengan Baisul Amri atau Mas Bais. Beliau adalah seorang kepala desa Benda. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Ya. Gimana Pak kegiatannya sekarang dari mulai pembisnis jadi seorang rocker, sekarang jadi kepala desa. Gimana Pak? Saya rasa sama ya, hanya kalau saya bilang gini, setiap pekerjaan itu ruhnya sama, adalah bagaimana saya bisa mengerjakan bisnis saya di hal fashion ataupun food court dan yang lain ya. Ini sama dengan ketika saya menjalankan pemerintahan, di mana bagaimana kita membuat sebuah manajemen yang pastinya bisa diterima di masyarakat, terobosan-terobosan yang bisa diterima masyarakat. Bedanya begini, saya membuat produk kaos misalnya, saya membuat produk kaos, bagaimana produk kaos saya ini Laku ya? Laku. Iya. Nah, kalau laku ini berarti bisa diterima masyarakat. Iya betul. Nah, bagaimana saya bisa mengeluarkan produk, pemikiran, ide di pemerintahan yang sama dengan produk kaos ini, artinya sama bagaimana bisa laku di masyarakat juga. Ya, bisa untuk mengayomi masyarakat ya intinya ya. Betul. Seperti itu. Artinya saya rasa sama. Kalau mengenai rocker ya, rock itu bagi saya Jiwa ya. Saya pernah punya tagline Rock Your Body ya. Oh gitu. Dimana rock itu tetap ada di attitude, ya. Oh gitu, bagaimana mau kita dalam posisi apapun ya kita tetap ngerok ya. Makanya walaupun kepala desa nih, aku baru ketemu kepala desa tapi dandanannya tetap aja anak muda banget, rocker banget. Ini belakangan terakhir ini kita lagi ramai banget nih Pak tentang COVID-19. Ya. Bener nggak Pak? Udah banyak banget. Bahkan tapi alhamdulillahnya ini di Brebes ini masih nihil Pak. Nah, gimana di Benda sendiri, Pak? Kalau memang COVID-19 ini mengobrak-abrik seluruh kebiasaan kita ya. Ya. Dari mulai yang tadinya kita bisa berkumpul, nongkrong, jadi nggak bisa. Dari mulai kita yang berdagang, jadi yang tadinya ramai gitu ya. Ramai, terus karena adanya pandemi ini orang nggak bisa keluar, jadi sepi. Iya, betul. Anak-anak yang melakukan ujian nasional akhirnya dibatalkan ya. Dibatalkan, sekolah diliburkan. Ini memang ada perubahan ya. Merubah semuanya betul. Kegiatan kita. Nah, kalau di kami di Desa Benda memang ya saya rasa sama aja dengan desa-desa lain ataupun sama dengan pemerintah-pemerintahan lain dalam menangani COVID-19 ini, mulai dari kami menghimbau warga kami untuk tidak keluar rumah, untuk tidak membuat kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Nah, karena di desa kami ini kan setiap malam Jumat juga ada jamiah. Ramai banget ya, apalagi ada juga peringatan-peringatan hari besar, pengajian-pengajian ini. Alhamdulillah masyarakat juga bisa bekerja sama dengan pemerintah sehingga kegiatan-kegiatan yang kerumunan-kerumunan ini untuk sementara bisa ditiadakan ya. Ditiadakan, diliburkan. Apalagi di sini kan di Benda ini kan salah satu desa pondok pesantren terbesar mungkin ya Pak ya? Iya pastinya di Brebes juga terbesar, mungkin juga masuk dalam pondok pesantren besar di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Di Indonesia, pasti kan banyak banget orang yang kesini ya Pak? Banyak sekali. Kalau dari katakanlah ada sekitaran 3 pesantren yang besar, dalam hal ini total pesantren di Benda kurang lebih ada 10-an pesantren. Ini ada beberapa yang induknya ya, dalam yang besar ini itu taruhlah ada yang dari Brebes, Tegal, Jakarta, bahkan ada yang dari Lampung, ada yang dari artinya berarti ada yang juga tidak hanya dari Jawa tapi juga ada dari Sumatera. Dari siklus keluar masuk orang di kita kan standar desa ini sudah
trafficnya tinggi. Tinggi gitu. sekali ya. Iya. Nah, bagaimana penanganannya Pak tentang hal itu, tentang COVID-19 ini di Desa Benda yang dengan traffic sebanyak itu gitu Pak? Kami mendirikan beberapa posko. Pastinya sebelum mendirikan beberapa posko, kami juga membentuk Satgas Gugus Tugas ya Iya. untuk COVID-19 ini. Dan kami mendirikan beberapa posko, orang-orang yang masuk, kami lakukan pengecekan suhu badan, Pencatatan terus juga kami ya? pencatatan juga dari mana, dia mau kemana. Kalau memang mau ke daerah kami, kami langsung melakukan pengecekan, kami penyemprotan, mobil yang kami semprot, dan kemudian baru kita Edukasi ya Pak? edukasi Tentang karantina Pak? tentang karantina. Oh gitu, jadi edukasi orang-orang yang dari luar kota ini di karantina juga Pak? Iya. Karantina Kalau yang mandiri? warga benda, yang warga benda, karena kami kan banyak ya, yang melintas kan tidak hanya warga Iya, benda. Kalau yang warga benda pastinya begitu mereka datang, kami datangi melalui RT RW dan kader posyandu. Ini kita edukasi, terus kita kasih vitamin untuk dia minum selama 14 hari dan melakukan karantina selama 14 hari di rumahnya. Untuk imunnya juga itu tadi ya, vitamin C-nya ya? Karena kalau bagi kami gini, kita menghimbau orang baru datang kemudian disuruh karantina, tapi yang paling tepat adalah kita bekali vitamin agar harapannya adalah imunnya kuat. Karena salah satu ini yang bisa mencegah corona kan imunnya. Imunnya tinggi, betul banget. Ya jadi kalau ini udah tepat banget ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Benda ya. Ini mungkin apakah ini juga dilakukan oleh tempat lain, Pak? Saya rasa setiap desa atau daerah ini pasti punya gaya menanganinya beda-beda ya, masing-masing ya. Mungkin ada yang dengan cara lain. Kami memilih memang pembagian vitamin dan mohon maaf, maskerisasi juga. Oh, maskerisasi juga. Iya. Maskerisasi itu gimana, Pak? Ya, artinya orang-orang dikasih masker. Orang ini kita bagikan masker. Bagikan masker satu-satu gitu. Vitamin. Iya. Oh, itu luar biasa banget ya, sudah rumahnya disemprot ya, Pak ya? Semprot halamannya ya, tidak di dalamnya. Iya, maksudnya rumahnya disemprot, iya. Terus penanganan juga tadi, pendataan juga ya, sampai dikasih vitamin juga ya, Pak ya. Iya. Itu luar biasa banget ya. Itu mungkin salah satu desa yang mungkin siap mungkin ya, Pak. Apa gimana, Pak? Ya karena memang kita semua harus siap ya. Karena memang kita semua harus siap. Kalaupun sebenarnya saya rasa semua kepala desa itu hampir satu pikiran dengan saya adalah kita tidak pernah menduga kan menghadapi kondisi ini. Iya benar. Tiba-tiba brek. Tiba-tiba brek. Bahkan tidak hanya kepala desa ya, mungkin bupati sampai ke atas ataupun bahkan Bapak Presiden pun kan mau nggak mau harus siap ya. Iya, mau nggak mau harus siap, yang mana kami tidak pernah memunculkan program penanganan corona pada anggaran belanja kami kan nggak mungkin. Kami kan nggak pernah, karena ya kita nggak bakal tahu, nggak pernah tahu. Tidak tahu. Apa seperti ini. Betul. Nah ini kan udah lagi rame banget nih Pak. Brebes itu salah satu daerah tujuan pemudik terbanyak. Ya. Terbanyak Pak. Sudah hampir, yang tercatat ya ini hampir 88.000. Nah, di Desa Benda sendiri gimana Pak? Seberapa banyak pemudik yang ke Desa Benda? Sampai pada hari ini, pada saat ini itu 690 orang yang sudah masuk ke Benda. Artinya warga kami yang dari kota-kota Jabodetabek itu yang masuk yang pulang gitu, dalam hal ini yang mudik itu sudah 690 orang. Banyak sekali ya Pak ya? Termasuk jumlah yang cukup banyak ya. Banyak ya? Bahkan banyak sekali lah ya. Iya betul. Nah ini kan pasti menjadi ketakutan warga sekitar yang bukan pemudik ya? Iya dong, pasti karena dia mungkin dari tempat-tempat pandemi kan. Nah itu bagaimana penanganannya Pak? Kami selalu berkoordinasi dengan RT dan RW serta kader posyandu dan tokoh masyarakat setempat bahwa dalam penanganan COVID-19 ini yang terutama adalah bagaimana kita bisa mengolah kepanikan. Artinya masyarakat sebisa mungkin untuk tidak panik dalam menerima kabar-kabar iya dari kita bungkus dengan kemasan-kemasan yang enak saja lah. Makanya dari situ kami tidak pernah kemudian melakukan atau mengumumkan himbauan-himbauan yang menakutkan angker gitu.
kami bawa enjoy dengan cara berkumpul, mendatangi, bukan berkumpul ya, dengan cara mendatangi. Iya, Lalu mengedukasi ya. otomatis dengan pemberian masker dan vitamin kepada orang yang baru datang ini menjadi rasa aman terhadap masyarakat juga. Betul ya. Gitu. Itu kemarin kan sempat ada ini ya Pak, pembuatan posko ya di Desa Iya, Benda. posko. Itu gimana Pak? Kami memang awal langkah pertama kami buat posko, tapi lantas dalam hal ini posko di jalur utama ya. Iya. Lantas kami rasa tidak efektif ya, kurang Iya. efektif karena desa kami itu desa perlintasan, di mana orang tuh mau ke Sirampok tuh mesti lewat Iya, desa karena di atas itu ada satu kecamatan ya Satu Pak. kecamatan, Bukan. ya. Jadi ini pintu gerbangnya, Gerbangnya kecamatan Sirampok ya. iya. Itu lewatnya Kami bikin sendirian ya kewalahan juga ya. dengan keterbatasan kami, otomatis kami kewalahan dan kami bubarkan posko. Dan memang kami anggap kami menjaga di luar, lantas warga kami yang di dalam tidak ada yang menjaga ya. Nah, makanya dari situ kami membuat satgas per RW, dari 8 RW ini kami membuat satgas dan posko berada di 8 RW tersebut, masing-masing ada poskonya. Terdiri dari RT, RW, kader posyandu, tua pemuda dan tokoh masyarakat, semuanya masuk dalam satgas COVID ini di masing-masing RW tadi. Jadi penanganan COVID ini dilakukan bukan oleh pemerintah saja, tapi gotong royong oleh semua masyarakat. Iya, kami tidak akan mampu kalau hanya pemerintah saja tidak akan mampu, karena bagaimanapun juga peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terus dari perwakilan perempuan pun juga sangat dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Menyampaikan juga ke masyarakat ya. Yang tadi yang paling berat adalah terus terang kami tidak pernah punya gambaran bagaimana ini corona itu akan seperti apa. Iya. Tapi akhirnya kami